Dunia dulunya adalah satu benua. Pada akhir Perang Dunia Pertama, wilayah itu terpecah dan garis merah besar melingkari dunia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, air laut membanjiri daratan dan memisahkan dunia menjadi pulau-pulau kecil. Dan pada akhir Dunia Ketiga, banjir besar akan berakhir. Garis merah besar akan hancur, pecahan-pecahan dunia yang hilang akan bersatu kembali. Seluruh sejarah dunia One Piece baru saja menjadi jelas. Asal-usul buah iblis, Mother Flame, energi kuno tak terbatas yang dibicarakan Vegapunk serta kebenaran tentang Nika dan orang-orang Lunaria dan orang-orang bulan serta matahari yang dibutuhkan untuk menghadirkan Fajar dan mengapa dunia telah diatur ulang 2 kali. Yang terpenting, pengungkapan sejarah sebenarnya dari dunia One Piece ini adalah cerita tentang mimpi dan apa yang telah kita kejar sejak awal telah menjadi awal dari dunia yang ideal. Jadi, untuk mulai memecahkan semuanya, pertama-tama mari kita bahas semua yang jelas terlihat di mural tersebut, karena meskipun sangat luas dan rumit tapi sekitar 90% darinya sebenarnya sangat jelas. Yang tergambar di sisi kiri jelas merupakan aliansi besar yang bertarung bersama yang terdiri dari Nika, Emmet, samurai dari Wano, tampak juga sosok seperti Cerpelai, serta sosok seperti Lunarian berdasarkan nyala api dan sayap ikonik mereka dan juga sosok yang tampak seperti suku Tontata berdasarkan ukuran tubuh mereka yang kecil dan ekor lebat. Tampak juga seperti raksasa Elbaf berdasarkan ukuran, helm, dan perisai Viking mereka. Dan yang paling penting, ada sosok yang tampak seperti Putri Duyung alias Poseidon. Kita bahkan dapat melihat ada paus raksasa seperti Paus Labon dalam aliansi karena mereka juga merupakan ras yang cerdas. Dan yang paling menarik, dalam persekutuan ini ada satu raksasa yang jauh lebih besar daripada yang lainnya, tampak seperti raksasa kuno dan yang paling menonjol adalah rambutnya dan 2 tanduk di kepalanya serta celananya yang mirip dengan Ors. Mungkinkah ini Ors itu sendiri atau mungkin leluhur Ors yang lebih hebat yang diyakini berasal dari dunia kedua, makhluk yang sekarang dikenal sebagai Onigashima. Intinya, apa yang kita gambarkan dengan jelas di sini adalah aliansi raksasa dari semua orang, bangsa, dan ras, yang menyatukan dunia yang luas menjadi satu kesatuan bersatu dalam peperangan melawan musuh besar dan tampaknya memperebutkan api yang besar ini. Ini bisa saja menggambarkan perang akhir yang akan datang, atau menampilkan apa yang terjadi dalam perang abad kekosongan pada akhir Perang Dunia Kedua. Kami akan kembali ke topik ini sebentar lagi. Pertama, mari kita lihat sisi kanan mural tersebut. Di sini kita melihat potongan-potongan pengetahuan tambahan yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Kapal ini jelas-jelas adalah Bahtera Nuh yang merupakan kapal yang dijanjikan. Secara visual, keduanya identik dan kita benar-benar dapat melihat hewan dan manusia berbaris ke dalam Bahtera Nuh secara berpasangan. Ini sebuah kiasan yang jelas dari kisah Al-Quran tentang Nabi Nuh, di mana ia membawa setiap makhluk hidup berpasang-pasangan ke dalam bahteranya. Meskipun Bahtera Nuh pada One Piece tampak dibangun cukup luas untuk menampung semua orang, dan bukan hanya pasangan dari setiap spesies yang hidup, Oda menggambar sedikit paralel dengan kisah dunia nyata kapal Nuh di sini hanya untuk menyampaikan kepada pembaca bahwa kita diharapkan untuk memahami bahwa di mural ini adalah kapal Bahtera Nuh. Dan di atas ini kita dapat melihat pemandangan lain yang familiar, sebuah kapal di langit yang tampak sangat mengingatkan pada Bahtera Maxim yang menyambarkan petir. Tentu saja ini bukan Maxim sebenarnya. Kemungkinan besar itu dimaksudkan untuk melambangkan senjata kuno Uranus karena kita belum melihat Uranus dengan jelas dalam cerita. Oda hanya menggunakan gambaran bahwa kita sebagai pembaca akan mengenali gambar yang ada di mural ini adalah Bahtera Maxim yang menembak petir. Karena Maxim adalah pelopor simbolis dalam cerita Uranus yang tergambarkan seperti senjata besar di langit yang menembak jatuh energi untuk menghapus pulau-pulau di bawah dan mendatangkan kiamat. Maxim pada alur Skypiea adalah sosok yang dimaksudkan Uranus untuk keseluruhan cerita. Jadi di atas sana kita melihat Uranus yang membuat kehancuran, di bawah kita melihat Bahtera Nuh yang menyelamatkan berbagai spesies di dunia. Kita bahkan dapat melihat bentuk gajah di sini yang tampaknya adalah Zunisha. Dan akhirnya, kita punya satu informasi baru yang disisipkan di dalam mural yaitu bahwa ini tampaknya adalah seekor ular neraka yang besar. Saya pernah membicarakan ular ini beberapa waktu lalu, tetapi ini menegaskan bahwa ular ini adalah bagian dari mitos dunia. Jadi sekarang setelah semuanya diberi label dengan pasti, kita dapat mulai melihat hal-hal yang benar-benar menarik di sini. Dan disinilah kita mulai melihat jawaban untuk segalanya. Pertanyaan yang ada di benak setiap orang adalah apa sebenarnya matahari raksasa ini? Dan apa sebenarnya energi aneh yang kita lihat tersebar di seluruh mural ini? Kita sudah diberitahu sebagian besar jawabannya di Arc Egghead Island di mana Vegapunk bermimpi memiliki sebuah utopia. Sebuah dunia dengan sumber energi tak terhingga yang tak berujung, dengan energi tak terhingga dimungkinkan untuk menciptakan sumber daya yang tak terbatas seperti yang kita lihat dari laboratorium Vegapunk. Dan yang paling penting, keseluruhan cerita One Piece adalah tentang konflik memperebutkan sumber daya. Baik sumber daya itu berupa emas, tanah, sumber daya makanan, semuanya berulang-ulang. Masalah mendasar yang berulang yang dijalin Oda ke dalam cerita terutama karena tema utama yang menyeluruh dari cerita tersebut adalah masalah orang kaya dan orang miskin. Dengan dunia ideal yang disarankan berulang kali tersirat sebagai dunia dengan sumber daya tak terbatas dan yang paling penting adalah tersirat kuat bahwa di era dunia kedua pada kenyataannya memiliki jenis energi ini. Di Egghead Island, kita mengetahui bahwa Vegapunk pada dasarnya telah mencoba menciptakan kembali apa yang mereka miliki di era dunia kedua yaitu energi misterius yang dapat memberi kekuatan pada raksasa seperti Emmet.
Karena Emmet secara jelas merupakan produk dari era Joyboy yang hidup pada era dunia kedua. Kita mengetahui bahwa ciptaan utama Vegapunk adalah Mother Flame yang merupakan satu-satunya hal yang cukup kuat untuk menyalakan senjata kuno. Sama seperti kerajaan kuno, Mother Flame bahkan digambarkan sebagai bahan bakar yang menggerakkan senjata kuno dalam hieroglif manusia bulan. Dan perhatikan bahwa apa yang kita lihat di sini dalam hieroglif ini juga terjadi selama Perang Dunia Kedua. Bangsa bulan turun ke bumi selama Perang Dunia Kedua, era yang sama ketika kerajaan kuno menggunakan sumber energi kuno mereka. Kerajaan kuno itu dikenal sebagai kerajaan yang luar biasa, makmur, dan maju melebihi apapun yang mungkin terjadi di masa modern. Dan itu sangat masuk akal mengingat mereka tampaknya memiliki jawaban untuk masalah energi tak terbatas. Pada dasarnya, kita telah diberitahu bahwa energi adalah inti dari semuanya. Perhatikan bahwa nyala Mother Flame saat ini bukanlah jawaban yang lengkap. Vegapunk memperjelas bahwa Mother Flame tidak lengkap dan ada energi kuno yang memberi kekuatan pada Emmet yang masih belum dipahami oleh Vegapunk. Vegapunk juga menjelaskan dengan jelas bahwa energi ini ada di sekitar kita tetapi ia tidak pernah menemukan cara untuk menggunakannya. Kerajaan kuno itu kemungkinan besar dapat menggunakan energi ini untuk menciptakan Mother Flame yang memberi tenaga pada senjata kuno mereka sementara Vegapunk harus mencari cara untuk menciptakan kembali Mother Flame melalui metodenya sendiri. Karena sudah jelas bahwa ia tidak dapat memanfaatkan sumber energi yang dimiliki kerajaan kuno itu, dan ini kemungkinan menjelaskan mengapa Mother Flame-nya tidak lengkap. Hal ini akan dibahas nanti dalam video tetapi dengan mengingat hal itu disinilah kita kembali ke apa yang kita lihat di sisi kanan. Apa yang tergambar di sisi kanan mural merupakan peradaban maju industrialisasi yang pada kenyataannya jauh lebih maju daripada apapun di dunia One Piece yang kita lihat saat ini. Selain Egghead, yang tentu saja merupakan pulau masa depan, bangunan-bangunan tinggi ini jauh lebih mengingatkan kita pada kota modern daripada apapun yang pernah kita lihat di kerajaan dan negara One Piece. Dan yang paling penting adalah bola-bola energi kecil ini dibawa ke sini. Bola-bola energi ini tersebar di seluruh mural di setiap sudut. Bola-bola energi ini adalah kunci dari apa yang diperebutkan di masa lalu. Apa yang kita lihat dalam peradaban hypermaju ini adalah sebuah siklus sumber energi yang terus-menerus dimasukkan ke dalam mesin-mesin peradaban yang terus berputar yang menyiratkan siklus energi tak terbatas. Sumber energi yang tak terbatas ini adalah kunci terciptanya utopia yang dibicarakan Vegapunk. Kerajaan kuno yang dijalankan dengan cara ini adalah bagaimana mereka memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada apa yang dapat kita lakukan di dunia One Piece modern. Apa yang digambarkan di sini adalah kerajaan kuno yang sangat maju yang telah diceritakan kepada kita yang memiliki pasokan energi tak terbatas. Saya tahu beberapa orang mungkin berpendapat bahwa sisi kanan mural tersebut seharusnya menggambarkan dunia pertama karena mereka melihat ular besar. Namun ingat, di sini kita juga melihat Bahtera Nuh yang diciptakan pada akhir dunia kedua. Dan kita melihat Uranus melepaskan tembakan untuk membanjiri dunia yang secara spesifik merupakan apa yang terjadi pada akhir dunia kedua yang membuatnya sangat mungkin bahwa peradaban hypermaju ini yang didorong oleh siklus energi yang berkelanjutan. Secara harfiah tepat seperti yang Vegapunk gambarkan sebagai kerajaan kuno pada kenyataannya adalah kerajaan kuno. Jadi hampir seluruh mural terpecahkan sepenuhnya. Dan saya tahu pada titik ini Anda semua ingin berbicara tentang matahari raksasa ini. Bagaimana sumber energi yang kita lihat di sini terhubung kembali dengan matahari raksasa yang dipegang sosok setan di sebelah kiri ini? Dan apa ular raksasa yang ada di ujung ini? Tetapi untuk memecahkan bagian-bagian ini, pertama-tama kita perlu memecahkan misteri dari ketiga dunia.